Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugas ini merupakan perkara yang berat dan besar. Beliau harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah, antara lain perombakan sistem kebudayaan, sosial, kepercayaan penduduk Makkah dan meluruskan sistem sosial yang tidak adil. 1. Dakwah sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menganut agama tauhid dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Beliau memulai dakwah kepada keluarga dan karib kerabatnya. Beliau mengetahui bahwa orang Quraisy sangat terikat, fanatik, dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Seiring dengan itu, wahyu yang turun pada masa itu secara umum bersifat mendidik, membimbing, membina, mengarahkan dan memantapkan hati dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan penjelasan mengenai dasar akhlak Islam. Selain itu, wahyu saat itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah yang berkembang saat itu. Orang pertama yang menyatakan keislamannya, as-sabiqunal awalun, adalah A. Khadijah, istrinya. B. Ali bin Abi Thalib. C. Zaid bin Haritsah, anak angkatnya. D. Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Dua. Dakwah terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi al-Arqam. Penduduk Makkah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri masuk Islam. Ia adalah Abu Dzar al-Ghifari. Atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Dzar al-Ghifari pulang untuk berdakwah di kampungnya. Sejak itulah banyak orang yang masuk Islam berkat Abu Dzar al-Ghifari. Melalui cara itu pula, Bani Daus juga masuk Islam. Orang pertama Bani Daus yang masuk Islam adalah Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di luar Makkah.
Keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Di tengah meningkatnya kekejaman pemimpin kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, dua orang kuat Quraisy masuk Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa di Bukit Safa tersebut, para pemimpin Quraisy bereaksi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mendatangi Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta Abu Thalib untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan keponakannya, tetapi tidak berhasil. B. Kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan bangkit memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman keras ini nampaknya berpengaruh pada diri Abu Thalib. Lalu ia memanggil ponakannya untuk berhenti dari dakwahnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar dan menolak permintaan pamannya dengan berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Abu Thalib seraya menangis. Abu Thalib memanggilnya kembali, seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Dakwah. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya." C. Mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan tahta dan harta, asalkan beliau bersedia menghentikan dakwahnya. Tawaran itu pun ditolak keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Budak yang masuk Islam disiksa dengan kejam seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah et-Tamimi, Ummu Ubais, An-Nadiyah serta anaknya, Almu, Amiliyah, dan Zinirah. Zinirah disiksa hingga matanya buta. Sedang Ummu Ammar bin Yair binti Kubat, budak wanita Bani Mahzum, disiksa sampai mati. Bahkan Utsman bin Affan pun pernah dikurung dan dipukuli dalam kamar gelap oleh saudaranya. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Makkah. Untuk mengetahui apa yang akan disampaikan Muhammad, semua suku mengirimkan utusannya. Bahkan Abu Lahab, paman beliau pun hadir bersama istrinya, Ummu Jamil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Jika saya katakan kepada kamu bahwa di sebelah bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami semua percaya."
sebab kamu seorang yang jujur dan kami tidak pernah menemui kamu berdusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru kembali, "Saya peringatkan kamu akan siksa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk mengajak kamu menyembah kepadanya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga, yang menciptakan alam semesta termasuk yang kamu sembah. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala lain sesembahanmu." Mendengar seruan tersebut Abu Lahab mencaci maki seraya berkata, "Hari ini kamu, Muhammad, celaka. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termenung sejenak memikirkan reaksi keras dari kaumnya yang menentang dakwahnya. Kemudian, turun wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah beliau, tetapi Abu Lahab sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5. Tekanan-tekanan ini ternyata tidak membuat Islam dijauhi. Sebaliknya, umat Islam semakin bertambah. Hal ini membuat Abu Jahal menekan kepada semua pemimpin Quraisy untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi surat pemboikotan itu adalah sebagai berikut: A. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. B. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual-beli dengan kaum Quraisy lainnya. C. Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. D. Kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya.